Selamat datang di Bimbingan Persona. Hai rekan-rekan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut untuk hari ketiga latihan dan pembahasan TWK atau tes wawasan kebangsaan bagi rekan-rekan yang akan mengikuti seleksi CPNS. Dan bagi rekan-rekan yang belum mempelajari part yang pertama atau TWK yang pertama dan yang kedua, rekan-rekan bisa cek linknya di video deskripsi ini atau silakan klik link di atas ini. Sebelumnya jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Dan kita akan lanjut untuk soal nomor 21, silakan dikerjakan. Soal nomor 21 bagian dari Undang-Undang NRI tahun 1945 yang tidak dapat diubah adalah pembukaan Undang-Undang Nasional Republik Indonesia tahun 1945. Dengan begitu, mengubah pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945 berarti meniadakan Republik Indonesia yang memiliki maksud bahwa A. Bagian yang dapat diubah hanya batang tubuh Undang-Undang NRI tahun 1945. Pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945 memuat pernyataan Indonesia Merdeka diamanatkan oleh BPUPKI untuk tidak mengubah pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945. Yang D. Pembukaan Undang-Undang NRI tahun 1945 mengandung sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Atau yang E. Pembukaan Undang-Undang NRI mengandung dasar negara, tujuan negara, dan pernyataan Indonesia Merdeka. Untuk jawabannya sendiri yakni yang E. Pembukaan Undang-Undang NRI mengandung dasar negara, tujuan negara, dan pernyataan Indonesia Merdeka. Nah, di sini pembahasannya. Oke, kita lanjut ke soal nomor 22, silahkan dikerjakan. Soal nomor 22. Perhatikan pengalaman Pancasila berikut. Pengalaman Pancasila ya. Yang pertama, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang kedua, mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. Yang ketiga, mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban setiap manusia tanpa membedakan suku, keturunan, warna kulit, kedudukan sosial, dan sebagainya. Yang keempat, tidak menggunakan hak milik untuk bersikap menentang atau merugikan kepentingan umum. Dari pernyataan di atas, manakah yang termasuk pengalaman Pancasila sila kelima? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, di sini untuk jawabannya yakni yang C, 1 dan 4 menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, dan yang keempat tidak menggunakan hak milik untuk bersikap menentang atau merugikan kepentingan umum. Di sini pembahasannya ya seperti itu. Jadi sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang mana warga negara harus memiliki sikap adil dan tidak boleh mementingkan dirinya sendiri, mengutamakan kepentingan bersama atau nasional. Soal selanjutnya, soal nomor 23, silahkan dikerjakan.
Stop, soal nomor 23, nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila harus selalu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Profesor Notonegoro, terdapat 3 nilai sebagai sumber nilai Pancasila, yaitu nilai material, nilai vital, atau nilai kerohanian. Yang B, nilai material, nilai vital, nilai spiritual. C, nilai material, nilai vital, dan nilai pokok. Nilai dasar, nilai spiritual, nilai pokok. Atau yang E, nilai dasar, nilai spiritual, dan nilai vital. Untuk jawabannya sendiri yakni yang A, nilai material, nilai vital, dan nilai kerohanian. Nah, di sini pembahasan menurut Profesor Notonegoro. Rekan-rekan bisa baca ya. Soal selanjutnya, soal nomor 24, silakan dikerjakan. Soal nomor 24, Pancasila sebagai ideologi terbuka harus mampu menjawab persoalan-persoalan bangsa Indonesia di masa depan. Hal ini dimungkinkan karena di dalam Pancasila selain terdapat nilai dasar yang bersifat tetap, juga terkandung dimensi ideal yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah, nilai instrumental yang merupakan penyebaran nilai dasar, nilai praksis yang merupakan hakikat dari kelima sila Pancasila, yang D, nilai instrumental yang dapat disesuaikan dengan tuntutan zaman, atau yang E, nilai ideal yang terpelihara dalam kehidupan bangsa sejak dahulu. Untuk jawabannya yakni yang B, nilai instrumental yang merupakan penyebaran dari nilai dasar. Kemudian pembahasannya di sini, nilai dasar adalah nilai yang sifatnya tidak berubah dari waktu ke waktu. Contoh, nilai ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan, dan keadilan sosial. Kemudian nilai instrumental adalah penjabaran nilai dasar yang sifatnya lebih dinamis dan kreatif, sehingga dinamis dari waktu ke waktu. Contoh, tap MPR, undang-undang, perpu, atau peraturan daerah. Nilai praksis adalah nilai yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, nilai kebersamaan, nilai kekeluargaan, nilai anti diskriminasi, dan lain sebagainya. Seperti itu. Soal selanjutnya, soal nomor 25, silahkan dikerjakan. Soal nomor 25, awal tahun 2020, masyarakat dunia dikejutkan dengan kejadian adanya infeksi berat dengan penyebab yang belum diketahui. Diawali dari program negara Tiongkok kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui World Health Organization atau WHO, setidaknya terdapat 44 pasien pneumonia berat di kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok. Tepatnya di penghujung tahun 2019, pasar tradisional Wuhan yang menjual ikan, hewan laut, dan berbagai hewan tidak lazim diduga menjadi penyebab timbulnya wabah tersebut. Pada tanggal 10 Januari, WHO mengumumkan tentang perkembangan kasus tersebut dan mendapati adanya kemunculan kode genetik, yaitu virus corona atau Self-Acquired Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau SARS-CoV-2, dan penyakit karena infeksi virus ini disebut dengan COVID-19. Berdasarkan jenisnya, paragraf di atas dapat dikategorikan sebagai
Nah, deskripsi, B narasi, C eksposisi, D persuasi, atau E kronologi. Jawabannya yakni yang C eksposisi. Nah, di sini jenis-jenis perkembangan isinya adalah narasi ya. Maaf saya salah taruh, ini jawabannya narasi ya, yakni yang B. Soal selanjutnya, soal nomor 26, silahkan dikerjakan. Soal nomor 26, Intan berasal dari keluarga yang kurang mampu. Setiap pagi Intan harus membantu ibunya berjualan di pasar tradisional sebelum berangkat ke sekolah. Intan bercita-cita menjadi seorang aparatur sipil negara, namun keinginannya harus dikubur dalam-dalam sebab Intan menyadari bahwa dirinya tidak memiliki kesempatan untuk meraih cita-cita karena situasi ekonominya yang serba kekurangan. Padahal Intan bisa mencoba sebelum kandas dalam asa sematanya, sebab setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam mewujudkan pekerjaan impiannya. Maka kisah dikubur dalam-dalam mengandung makna: A. Dikubur dalam tanah, B. Mengurungkan niatnya, C. Menguburkan cita-citanya, D. Tabah terhadap keadaan, atau E. Tidak boleh berharap. Jawabannya yakni yang B. Mengurungkan niatnya. Di sini kata kiasan adalah kata yang sangat tidak formal, bukan dalam arti kata yang sebenarnya. Kata kiasan dipakai untuk memberi rasa keindahan dan kepenekanan kepada pentingnya hal yang disampaikan. Kiasan dikubur dalam-dalam dapat diartikan sebagai tindakan seorang untuk mengurungkan niat terhadap suatu keinginan yang diharapkannya. Soal selanjutnya, soal nomor 27, silakan dikerjakan. Oke, di sini soal nomor 27. Dunia saat ini diberi cobaan oleh Tuhan berupa pandemi virus COVID-19. Faktanya, faktanya virus ini berhasil merenggut 200.000 lebih nyawa seseorang dan menginfeksi lebih dari 3 juta orang di dunia. Menurut WHO, mencatat bahwa virus corona atau COVID-19 ini tidak akan bisa hilang dari muka bumi. Untuk mencegah sekaligus memotong mata rantai penyebaran virus corona, pemerintah Indonesia mengeluarkan protokol kesehatan yang harus ditaati dan dipatuhi bagi seluruh rakyat Indonesia. Adapun protokol kesehatan seperti jaga jarak, mencuci tangan, memakai sabun, dan lain-lain. COVID-19 ini sangatlah berbahaya. Seharusnya masyarakat Indonesia meningkatkan tingkat kewaspadaan dan kesadaran mengenai bahayanya virus ini agar dapat menyelamatkan banyak orang. Dilihat dari isinya, penggalan teks di atas termasuk ke dalam kategori teks A. Narasi, sebab berisi kronologis munculnya pandemi COVID-19. B. Persuasi, sebab berisi ajakan, anjuran, bujukan dari sang penulis. C. Argumentasi, sebab berisi pandangan penulis terhadap kondisi pandemi. D. Eksposisi, sebab berisi informasi dan fakta yang dapat menambah wawasan pembaca. Atau E. Opini, sebab berisi penilaian atau perspektif penulis yang tidak pasti. Jawabannya yakni yang narasi ya. Seperti itu, rekan-rekan bisa baca di sini. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 28.
Tidak ada pembahasan, silahkan dikerjakan. Soal nomor 2/9. Soal 30. Oke, selesai, dan ini adalah akhir dari tes wawasan kebangsaan untuk seleksi CPNS, untuk latihan ya, seleksi CPNS. Oke, kita lanjut ke TIO, tes intelijensi umum di hari keempat. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.